Dadi Gusti Allah ki iso diajak guyon. Mila ndonga kadang-kadang nganggo guyon apa ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Amin. Betul? Uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati ya Allah. Betul. Ini ngono, Kolombian ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Amin. Kita itu masih terjajah Pak, terjajah akidahnya. Tapi anakku tuh ngerti karo wong tuwa. Hei anak, rungokno kupingmu. Kok keting aku. Kowe pengen ngrasake wong tuamu meteng, gampang. Kowe engko mulai pengajian ketemu Gus Miftah, golek botol 15 kilo, talekno ning metengmu. Kalau mlaku ngalor ngidul, takoni Pak Lurah, kowe ngopo le? Latihan meteng Pak Lurah. Santai saja. Cinta ditolak, Dukun bertindak. sarkem masih buka. Sarkem apa? Sarkem apa, Pi? Sarkem Sarkem apa? di pasar manuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azhabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan santunan anak yatim dan duafa yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat desa Tahunan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan mohon maaf saya berangkat dari Pekalongan karena saya diminta jadi wakil ketua panitia pertemuan ulama sufi dunia yang diselenggarakan oleh Habib Lutfi. Kebetulan ketua panitianya Pak Prabowo, saya wakil ketua panitia, dibuka sama Pak Jokowi. Nah, saya tadi berangkat sudah kira-kira sampai sini jam 8, tapi ternyata jalan di Grobogan, subhanallah. Hebat. Saya harus muter 3 kali karena jalannya dalam perbaikan. Itulah bedanya Jakarta dengan Grobogan. Grobogan banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Maka saya mohon maaf atas keterlambatan saya mau mendenda diri saya sendiri. Saya nyumbang 2.500.000 untuk panitia. Sorry Pak, kiai kaya ya. Saya nggak enak hati karena saya ada 2 acara sampai kemalaman. Mohon maaf Pak ya. Wah, senengnya rupanya ya Allah. Ibu Bapak yang saya muliakan, tetaplah terlihat penting meskipun tidak berguna. Saya dulu awalnya mengira bahasa ini Gojek, tapi bahwa ternyata bahasa ini kemudian memotivasi kita untuk menjadi orang yang percaya diri. Ini kan, tetaplah terlihat penting meskipun tidak berguna. Jadi gunanya apa ini? Muncul lagi cepat oleh set. Yes, kesuwen.
Alah, salaman barang, guys. Nah, banyak orang selalu saja pengen menjadi orang penting. Tetapi kadang-kadang untuk menjadi orang penting, dia melupakan menjadi orang baik. Maka saya sampaikan apa? Menjadi penting itu baik. Menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Nah, bagaimana kita diajarkan dalam Al-Quran bahwa ternyata menjadi orang baik itu jauh lebih bagus daripada menjadi orang penting. Betul? Tapi banyak orang berusaha menjadi orang penting, lupa untuk menjadi orang baik. Padahal kalau dia baik, satu saat pasti akan dipentingkan. Tapi kalau penting belum tentu baik. Nah, untuk menjadi orang baik, semua orang punya tujuan yang indah, tapi tidak semua orang punya langkah yang mudah. Bagaimana menjadi orang baik? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari rahmatnya Allah. Kenapa harus mencari rahmat? Karena Al-Quran memberikan undang-undang. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu paling dekat dengan orang yang baik. Saya mau cerita Bapak Ibu. Kok saya hari ini diminta jadi wakil panitia pertemuan ulama dunia. Itu menurut bayangan masa kecil saya jelas tidak mungkin. Ada 37 negara mengirimkan delegasi 78 ulama sufi dunia untuk hadir di Pekalongan. Yang kemudian dalam bayangan saya adalah apa ya mungkin sing teko ulama-ulama top sing ngurusi kelasnya mau kaya Miftah. Yang mungkin tidak baik, yang mungkin tidak penting. Contoh sok penting itu adalah kameramen berdiri di hadapan jamaah, sok penting. Padahal hasil syutingannya belum tentu baik. Tapi orangnya sok penting. Sehingga bokongmu menutupi rahiku. Padahal mereka datang pengen melihat rahiku, orang pengen delok bokongmu. Kurang ajar jamaah. Pengen delok raimu. Tetapi kemudian yang perlu kita lakukan apa? Memantaskan diri supaya kemudian kita menjadi baik. Maka kenapa dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang baik. Dan syarat menjadi orang baik itu adalah ternyata harus mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat bisa kita artikan kasih sayang. Rahmat bisa kita artikan cinta dari Allah. Maka untuk menjadi orang baik syarat utamanya adalah mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yang kasih sayangnya ini membawa kita kepada kebaikan. Nah, bangsa ini sadar supaya bangsa ini merdeka, maka para pendahulu bangsa harus menjadi orang baik. Dan caranya bagaimana? Mereka sadar bahwa gak mungkin Indonesia itu merdeka kecuali atas izin dari Allah. Itulah alasan Bapak Ibu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di situ dalam pembukaan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Indonesia merdeka tidak hanya hasil jerih payah para pejuang, tetapi merupakan kuasa dari Allah. Kalau Allah sudah mengkuasakan, orang desa seperti kita sekalipun akan mampu dipentingkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sudah dikuasakan oleh Allah, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Contoh Nabi Dawud menjadi raja top. Awalnya tukang ngarit, Pak. Raja Tolut mau berperang melawan Raja Jalut. Yang mau diajak sebagai pasukan perang kakaknya Daud. Daud usianya baru 14 tahun. Tapi ternyata keinginan Daud untuk menjadi prajurit besar. Dia matur, "Mbok, saya ikut perang." Awalnya dihina, "Kowe iki cah cilik iso apa?" Tapi ternyata kemudian apa? Dia diizinkan menjadi pasukan Tolut. Singkat cerita mereka berangkat ke medan perang. Dan gak ada yang mudah, pasti ada ujian. Nabi saja diuji, Bu. Nabi Muhammad itu diuji, selesai ujian, datang lagi ujian yang baru. Selesai ujiannya, datang ujian yang baru. Maka gak mungkin orang tahunan hidup tanpa ujian. Kok saya punya rumah tangga rumit, Gus? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Cuman para suami juga harus paham, rumah tangga itu dibuat untuk bahagia, bukan untuk susah. Makanya kalau para istri punya suami yang suaminya tidak bisa membahagiakan istri, selalu membuat susah, kamu bilang sama suamimu, "Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka?" Makanya orang nikah terus bahagia, Dok. Namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Cangkeme kreditan kan. Kita utangnya oke saiki. Kita rupanya kayak BPKB. Nabi Daud muda, Pak, ikut perang, diuji. Ujiannya apa? Begitu berangkat perang, yang pasukannya kalah banyak dibandingkan Raja Jalut, di situ diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehausan. Akhirnya Allah bilang apa? Nanti kamu akan ketemu sungai. Barang siapa minum berlebih-lebihan, dia nggak akan kuat melanjutkan peperangan. Tapi dia akan hebat manakala apa? Illa man ihtarofa hurfatam biyadi. Dia akan bisa melanjutkan perang asalkan apa? Dia hanya meminum secukupnya. Makanya ini pelajarannya banyak. Orang itu boleh punya harta banyak, tapi ketika dia dikasih harta banyak, dia mengambil secukupnya, sisanya diberikan. Tapi yang terjadi mboten, kalau kita dikasih banyak, kita ambil sebanyaknya, secukupnya yang disedekahkan. Ini pola pikir yang salah, saya ulangi. Kalau Allah itu nitip banyak, secukupnya kita ambil untuk kebutuhan, sisanya kita berikan untuk sedekah. Tapi faktanya yang terjadi adalah sebanyak mungkin kita ambil, kemudian secukupnya untuk sedekah. Maka saya bilang sama istri saya dari awal, Pak, saat saya miskin, saya dulu kan miskinnya kebangetan, Pak. Walaupun mbah saya itu kaya, 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Kere randu apa? Jadi kalau hari ini kamu ngomong, "Gus, saya kere," aku wis tahu. Bahkan saya kere-kerenya jenengan lebih kere saya. Sampai makan pun saya nggak kuat. Saya tuh mau menikah. Akhirnya waktu itu saya bisa nabung, punya motor Suprafit. Saya jual laku 7 juta. Saya jadikan modal untuk menikah. Lumayan, motor Suprafit saya tukarkan motor yang bisa ngentut. Dan ternyata janji Allah benar. Bahwa menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Bayi Gus. Akhirnya Nabi Daud diuji. Iki aku lak ngombe akeh ra kuat mangkat perang. Lak ngombe secukupnya, saya bisa berangkat perang. Nabi Daud memilih jalan yang kedua. Dia meminum secukupnya. Saat itu dia ambil cangkir, kemudian diminum, berdoa, Allahumma barik lana. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Masa Gus? Eh? Masa.
Ada yang ketiga apa? Purel matamu. Singkat cerita apa? Nabi Dawud benar. Dia hanya minum secukupnya. Ternyata mayoritas dari pasukan itu minum terlalu banyak sehingga tidak bisa melanjutkan peperangan. Sehingga yang berangkat perang cuman sedikit. Dan ternyata apa? Allah menunjukkan keakbarannya. Walaupun cuman sedikit, tetapi dia percaya dengan keakbaran Allah, maka dia akan dimenangkan. Maka ayatnya berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ternyata yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Makanya kita tuh kadang-kadang sering meremehkan orang. Ah, cakai isone opo. Dia lupa memang orang itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah sudah izinkan, dia bisa jadi apa-apa. Betul. Maka kamu jangan insecure nak. Ah, aku urip ning desa, ning gerobokan. Dalane ya Allah. Aku lungguh kiwa mencelat nengen. Aku lungguh nengen mencelat nyiwa. Serasa diantam ombak tanpa air. Goyang-goyang. Makan gorengan di atas debok. Bupati Grobogan, dalanmu bosok. Ada gajah makan duren. Kamu jamaah keren. Tapi bohong. Kalau Allah sudah kuasakan, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, Pak. Akhirnya pasukannya Raja Tolut perang melawan pasukan Raja Jalut. Sedikit melawan yang banyak. Yang terjadi apa? Dawud yang tadinya diremehkan mampu membunuh Raja Jalut. Yang membunuh Raja Jalut bukan panglima perangnya Tolut. Yang membunuh Raja Jalut bukan Raja Tolut. Tapi yang akhirnya membunuh Raja Jalut siapa, Le? Anak kecil, anak muda yang tadinya diremehkan. Diplinteng dase mati. Maka pelajarannya apa? Kamu anak muda nggak boleh insecure. Aku iso apa, Gus? Percaya diri itu penting. Banyak orang yang tidak punya usia panjang tetapi dedikasi hidupnya luar biasa. Contoh Jenderal Sudirman. Contoh Kiai Wahid Hasim, umurnya hanya 39 tahun, Pak. Tapi umurnya tidak panjang. Dia mampu memberikan hidupnya untuk bangsa ini. Pernah menjadi Menteri Agama. Pernah ikut merumuskan Pancasila. Sehingga apa? Ukuran kebaikan seseorang itu dianggap penting atau tidak, itu berangkat dari seberapa baik dirinya di hadapan manusia yang lainnya. Makanya kenapa para pejuang-pejuang itu mohon maaf kemudian mempunyai nama yang begitu harum. Kenapa mereka dipentingkan sehingga namanya diabadikan menjadi nama stadion Gelora Bung Karno. Namanya diabadikan menjadi jalan Diponegoro. Mereka dianggap penting karena berangkat dari pribadi yang baik. Maka kalau kamu umpamanya, ibu tadi yang bilang BPKB namanya siapa yang jilbabnya ungu ini? Iya kamu. Lemune ya Allah. Saawak-awak teng kabeh kayu. Bu siapa namanya? Yuliati. Suciati. Yuliati. Kalau kamu pengen dianggap penting, jadilah orang baik. Siapa tahu Bung Karno jadi nama Gelora, Bung Karno jadi nama bandara. Yuliati kalau baik minimal jadi nama toilet. Kan lumayan. Aku ngising ning WC jenenge Yuliati. WC Yuliati. Nah, maka begini Pak, ini kan rame soal calon wakil presiden. Mang mundur didik Pak, rondone mereka cerewet Pak. Soalnya saya suwe saya cilik ya perasaan ya. Soalnya itu saya suwe saya cilik suaranya.
Mboten banter iki. Nah, kuwi lho, tukang son. Banterno, lak rong dibayar tak bayare ra apa-apa. Kiai sugih kok. Wakil panitia pertemuan ulama dunia. Pada ke Yuliati. Ngajiku ra suwe, tolong bener sing bener le. Tak dongake tukang son muga-muga dadi son sing paling gede. Sak RT. Aku lo ngerti kok perjuangan tukang son tuh saya tahu. Tapi lek iso gawean sing penak le, mergo ngajiku ra suwe le. Aku mending kelangan duit tapi sonmu apik daripada aku ora ngetokake duit tapi sonmu bosok. Aku kira pengajian atau mikir duit. Soalnya si mikir duit panitia. Lah aku mau melu mikir malah dikira panitia. Santai mau nak panitia kurang duit tak sumbangnya ra apa-apa. Buktine panitia ra ndek duit apa pengajian pewanas ra ono kipas angine. Neng baru iki lho pengajian kiai ini malah didenda 2,5 juta iki baru iki lho. Mergo teko keri Pak. Mau cangkeme telat. Mulai malam ini saya berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Iki lho soalnya cilik biang ate mau pertama gede lho le. Cuk, dandani, Cuk. Ibu bapak yang saya muliakan, malah hilang suaranya. Padahal mun kula ewangi kula nggo mic dhewe nih. Kula pengajian nggo mic dhewe, mic kula regane larang. Soale lak mic sing kok panitia niku kula rada wegah soalé napa sak mic diganti 10 cangkem. Sambutan ketua panitia, lurah, terus ambune bawang, terasi, wah macam-macam. Enggak kula nggawa dhewe. Soale mik kula niku sehapi. Beda karo mik panitia niku. Nah, nyuwun sewu Pak, mike coba niku nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nah, napa bedane Gus Miftah karo Bapak panitia sing nampa dhuwit kula wau. Nah, bedane iki lak Gus Miftah kaya mik sing kiwa niki. Tegak berdiri. Lah kaya sing panitia mau ngene iki. Iki lho tambah cilik iki lho, Cuk. Sonmu iki lho, Le. Tak sawer santai yo, kowe lak pengen duit rene tak kae duit. Duitku sih oke kok santai. Nah, cerita Daud ini ternyata Bapak Ibu bisa lihat Indonesia 350 tahun dijajah dengan pasukan yang mempunyai alutsista, alat perang yang modern. Kita baru bawa bambu runcing, Londo datang ke Indonesia sudah menggunakan tank. Kita hanya bawa golok, mereka bawa pesawat tempur. Cek sound. Lirih ra krungu digetak kaget. Kaget, Gus. Yuliati ya lucu, kaget sing cangkeme kaget aku. Kaget ini jantung, Yul. Apa cangkemmu duwe jantung? Atau jangan-jangan Yuliati seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Amah. Gaya nih, bajunya kembang-kembang, bajunya ungu, mesti saya pakai pink. Ajur. Kalau pakai logika, Pak, Indonesia tuh nggak mungkin menang lawan Belanda dan sekutunya. 350 tahun. Alat perang mereka tidak mampu diimbangi. Tank-tank bahkan di Surabaya itu masuk ke kampung-kampung, nyerang Indonesia dengan menggunakan tank baja. Indonesia modalnya apa? Cuman bonek bondo nekat. Tank-tank yang kemudian kita kenal hari ini dengan kalimat Danco itu nama tokoh Belanda yang diabadikan menjadi nama tank. Namanya Danco. D-A-N-C-O-O-K, Danco. Dijadikan nama tank yang kecil, tank ini bisa masuk ke perkampungan. Tank ini dulu dibawa ke Surabaya.
Lah begitu tank ini masuk kampung, warga Surabaya itu teriak-teriak, dancuke teko, dancuk. Karena mereka nggak bisa ngomong dankok. Susah. Akhirnya dankok jadi dancuk. Cocok. Dancuke teko. Aseh. Gus. Makanya kalau saya dibilang Gus Miftah kok sering misuh ngomong dancuk, bagi saya dancuk itu bukan misuh. Itu nama tokoh di Belanda. Kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah kok sering ngomong dancuk, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Supaya tidak diaku-aku sama Malaysia. Karena sekarang Malaysia itu apa-apa diaku, Mbak. Reok Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Lah kalau tokoh Indonesia nggak berani ngomong dancuk, saya khawatir besok dancuk diaku-aku milik Malaysia. Kan gak lucu Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk. Betul. Ngono, Cuk. Nah, tapi ternyata apa? Yang pertama, ada kebulatan tekad bahwa bangsa ini bisa merdeka. Karena bagaimanapun dijajah itu gak enak. Dijajah itu nggak enak, Bu. Contoh, istri merasa terjajah sama suami, pasti nggak enak. Makanya dalam rumah tangga itu nggak ada istilah dijajah, tapi adanya mahabbah. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Bukti cinta apa? Ada komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Kalau satu arah namanya khotbah. Melak bojomu ngomong terus awakmu mongkon ngrungokke tok, kuwi berarti bojomu ora ngajak komunikasi, berarti bojomu nembe khotbah. Bu, bojone sering ngajak komunikasi napa sering khotbah? Khotbah. Karena kalau komunikasi harus dua arah, kalau satu arah namanya khotbah. Lah wong kula ngaji ngoten niku mon mboten purun khotbah kok. Lah khotbah lah mboten asik. Ya masyarul muslimin. Wong tahunan sing dalane elek. Rahimakumullah. Pengajian sone suarane cilik, ana bakul, aku mlaku-mlaku ra sopan. Akhire wonge lungguh mergo isin. Kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Allah menunjukkan kuasanya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa ini punya founding fathers yang yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Maka kalau kita belajar HUT kemerdekaan RI, hari ini banyak orang yang terjajah akhlaknya, nyuwun sewu, terjajah tauhidnya, terjajah akidahnya. Siapa itu yang terjajah akidahnya? Siapa itu yang terjajah tauhidnya? Orang yang nggak percaya dengan kuasanya Allah. Kita tuh banyak, Bu, kelihatannya bangsanya merdeka tapi hati dan pikirannya masih terjajah. Merdeka itu bila kita bergantung sama Allah. Faktanya tidak. Contoh, ibu bapak nggak punya uang, anaknya pengen menikah, dijajah. Siapa yang jajah? Bank. Karena begitu nggak punya duit, yang diingat-ingat cuma dua. Satu sertifikat, dua BPKB. Piye sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ini dilebokke penggadaian. Jarene menyelesaikan masalah tanpa masalah. Loh, apal kulino gadekke kok? Apal gedoane kulino gadekke. Kudune sing sekolah niku wonge, malah sing sekolah BPKB-ne. Mila BPKB-ne tambah pinter, wonge tetep bodoh. Selanjutnya, Bos. Sajanjane rabi niku larang napa murah kok? Larang. Murah. Jenengan ijab teng KUA niku gratis. Bayar. Undang-undangnya lah moro teng kantor KUA niku gratis. Dadi mbayar niku mergo awakmu sok gengsi, ra gelem ijab ning KUA, moro ning omah, mila kemudian butuh uang transport.
Nikah itu murah, yang mahal itu gengsi. Ayo mas kawin, Gus mas kawin larang. Kowe ran duwe duit blas, mas kawine kulhu wae sah. Kulo. Sandal jepit lo sah. Nah gengsi. Gengsi. Bocah wedok saiki Dik, kowe gelem ra tak rabi, mas kawine sandal swallow. Gengsi. Cewek itu harus ingat ya. Istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suami. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istri menderita. Ora ana wong lanang rabi wong wedok, Dik, aku pengen rabi karo awakmu. Tapi awake dhewe sederhana wae ya. Piye Mas? Rasa gawe omah turun ning isor jembatan. Mangan saonone. Adus cukup ning kali. Katok goni. Orang mungkin gelem le. Maka yang dilihat sama istri itu sebenarnya apa? Niatnya. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu kesungguhannya. Kalau saya dulu walaupun saya miskin, saya bilang sama istri saya. Kan kemarin video saya viral loh. Gara-gara saya apa? Saya melarang istri bekerja. Yang saya larang itu istri saya, bukan istri tetangga. Saya punya prinsip, Bu. Begitu dulu saya menikah, saya bilang sama istri saya, Beb. Beb. Lu pantes wong kiai ganteng kok. Masa ketua panitia ini kene Beb? Ya ora pantes. Sopo ketua panitia ini? Oke, ya ora pantes. Milo bojone rupa kok kena. Assalamualaikum Mama, ya ora pantes. Mama gedang. Tungkae meletek-meletek. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Loh, saya pengen bantu-bantu Abah bekerja. Ra, kamu gak usah bekerja, kamu di rumah saja. Begitu saya menikah sama istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Betul? Karena suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Kenapa saya melarang istri saya bekerja? Alasannya sederhana Pak Kiai. Istri itu mohon maaf, dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani, apalagi punya penghasilan sendiri. Betul? Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ungu. Ajur. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Kita itu masih terjajah Pak, terjajah akidahnya. Kon njaluk tulung karo Allah, malah njaluk tulung karo menungso. Orang duwe duit, orang njaluk karo Allah. Allah itu cemburu. Karena Nabi mengatakan begini, amaroni robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni robbi an la as'alamin ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta sesuatu kepada siapapun. Kowe iki njaluk karo aku tak wenehi kata Allah. Kenapa kamu masih minta sama manusia? Makanya bapak ibu saya itu nggak pernah minta saya, Pak. Karena bapak saya tahu hadis ini. Orang tua itu nggak boleh minta sama anak. Wong anak bukan investasi. Tapi ingat, anak harus pengertian sama orang tua. Saya nggak perlu. Bapak saya bilang, "Le, bapak unggah no kaji." Nggak perlu. 15 tahun yang lalu, saya daftarkan haji bapak ibu saya. Kemudian mertua saya daftarkan sekalian. Setelah 15 tahun, ternyata nggak ada panggilan. Saya kasihan bapak saya udah tua, Le, bapak kok wis tua yo. Bapak saya nggak minta. Napa bapak ngersake haji sakniki? Yo jadi yo pengen deh, tapi oleh panggilan pun jenengan tenang no pikirmu, Pak. Saya bilang sama orang tua saya tanya haji furodah yang langsung berangkat, ternyata per orang bayarnya 600 juta. Pak. Padahal haji reguler cuma 60 juta, 59 juta. Bapak saya kok larang, Le? Pun,
bapak ibu ndonga, kula tak bekti kali wong tua. Akhirnya bapak ibu saya daftarkan. Saya jadi kepikiran apa? Lah, aku duwe mertua. Lah bapak ibuku tak daftarke mertuaku ora, mesti masalah. Betul? Akhirnya saya bilang sama istri saya, wis bapak ibu mertua budal kesisan. Soalnya wong Jawa ki hati-hati, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Betul? Ini bapak ibu saya sudah tua, kalau nggak ada yang ngawal, bahaya. Saya bilang sama istri saya, kamu berangkat sekalian. Saya daftarkan 5 orang, Pak. 5 orang saya daftarkan, saya bayar. 2 minggu sebelum berangkat haji, saya ditelepon sama jamaah saya Jakarta, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena aku kayaknya selebritis. Pada kayak Mbak Mudini tahunan. Saya ditelepon, Pak. Gus, saya sama Nagita, kata Raffi, mau berangkat haji bersama 8 orang anak-anak Rans Entertain. Terus gimana, Mas? Saya bilang, gimana, A? Saya tuh pengen ya kalau haji saya dikawal sama Gus Miftah, saya dibimbing Gus Miftah. Oh ya udah, maksudnya gimana? Gus Miftah berangkat haji sama saya yang bayar saya. Akhirnya saya bayar bapak ibu mertua istri 5 orang, saya berangkat haji dibayari sama Raffi. Gratis. Bayari wong 5, saya dibayari sama Raffi. Karena memang haji itu panggilan, Raffi yang bayar saya malah gak berangkat. Kenapa? Ada masalah di visa. Maksud saya apa? Bapak ibu saya gak minta. Karena dia tahu, mereka tahu. Orang tua tuh gak boleh minta-minta sama anak. Tapi anak harus pengertian sama orang tua. Sing dadi masalah itu nyuwun sewu, anak ora pengertian, wong tua kakean jalo. Sehingga anak itu dianggap investasi. Contoh, anak sekolah SD sampai perguruan tinggi. Begitu anak rampung kuliah nganggur, Pak. Ibu mulai cerewet. Lele, kowe iki cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke, kuliah nganti rampung, kok rampung kuliah nganggur. Ge kapan balas budi wong tuwamu? Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Banyak banget. Itu kalau anaknya pinter mesti jawab, ngopo jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula ya ora njaluk dilairke. Wong biyen jenengan kelon karo bapak, aku ya ora ngrasake kepenak. Aku nginceng ora kok. Itu kenapa bisa terjadi, Bu? Karena orang tua menganggap anak itu investasi dunia. Padahal yang benar anak itu investasi akhirat. Maka kenapa hadisnya idza mata benu adama in qata amalu illa min salasin? Salah satunya apa? Awaladin solihin yad'ulah. Ini berarti apa? Investasi akhirat, bukan investasi dunia. Kesalahan orang tua itu satu, menganggap anak investasi dunia. Yang benar investasi akhirat. Ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Anak soleh yang mendoakan bapak ibunya. Berarti yang diambil dari anak itu apa, Pak? Doanya, bukan uangnya. Tapi satu hal, sebagai anak, kowe kudu pengertian karo wong tuamu. Ngerti kowe sugih. Kamu ingat kata Sayyidina Ali. Seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam kepada bapak ibunya, seumur hidupnya itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Jadi anaknya kerja 24 jam untuk orang tuanya, hartanya dihabiskan untuk orang tuanya, seumur hidupnya dia berbakti, tidak mampu membalas jasa seorang ibu. Makanya ibu itu keren. Gak ada makhluknya Allah yang punya fasilitas melebihi seorang ibu. Begitu dia hamil, wahnan ala wahnin, wa fisalu fi amain, nyusoni sampai 2 tahun. Begitu dia melahirkan nih. Coba kamu lihat. Kalau yang mati ibunya masuk surga tanpa hisab, yang mati anaknya menolong ibunya untuk masuk surga. Yang punya fasilitas itu hanya seorang ibu. Sehingga apa? Wong tua rabu kudu njaluk, anak kudu ngerti karo wong tua. Ojo nganti wong tua nembong. Lah sampai wong tua menembung sing salah awakmu. Soalnya apa? Allah ora seneng karo wong tua sing nembung marang anak.
Tapi anak kudu ngerti karo wong tuwa. He anak rungokno kuping. Kok geting aku. Kowe ora pengen ngrasake wong tuamu meteng, gampang. Kowe engko mulih pengajian ketemu Gus Miftah, golek botol 15 kilo, talekno ning metengmu. Kalau mlaku ngalor ngidul, takoni Pak Lurah, kowe ngopo Le? Latihan meteng Pak Lurah. Banser, yakin Le. Sing ra yakin aku mung siji, sound system. Tapi terima kasih sound system, muga-muga soundmu tambah apik Le, amin. Nek pesenku siji, kowe iki lak mangkat pengajian ngeson nguyuh cewek. Nek pengajian nguyuh ra cewek. Malah tutul-tutul ke tiang listrik. Kesetrum gosong ra iku. Opat apit no, Gus. Opat apit no. Apa? Opat apit no. Diobat apit no matamu ora. Lah modele bocah sound system kira diobat abit ke tapi sangune ilmu tutul. Tutul ke. Aku tahu sedina sewengi ra iso nguyuh, Pak. Tak obat abit ki yo ora metu. Akhirnya aku jeng tak selentik indase cetak. Ora metu. Oh, kamu bayangke sing enggak sih? Karena aku jadi mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik nih, kita itu nggak bisa merdeka, kenapa? Karena kita masih terjajah dengan hutang. Kenapa kok kita hutang-hutang? Mergo ora yakin karo kabarane Gusti Allah. Wong rabi sing kudune murah dadi larang. Ya kudune saonone mawon. Kula niku rabi ra kuat gawe undangan, ra kuat pesen catering. Sampai kula niku nyuwun sewu pesen rias sing dirias mung bojo kula tok. Soale kula ra kuat nyewa baju nggih kula. Dadi lucu bojo kula dandane ayu kula saanane. Tapi itu membuktikan apa? Bahwa perempuan itu ditakdirkan jauh lebih boros dibandingkan laki-laki, Pak. Lah wong wedok rabi kudu dandan, wong lanang ra perlu dandan. Apa bukti wong wedok boros? Mati kuwi lho, Lik. Kain kafane wong wedok luwih kandel tinimbang wong lanang. Lah wong wedok iki nyuwun sewu jangankan urip mati wae luwih boros tinimbang wong lanang. Mila wong lanang kudu paham, tutupilah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Ayo wong wedok milih ndi? Milih good looking napa good rekening? Good rekening. Karena berangkat dari suami yang good looking akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Bukti ini orang good rekening oke efeknya. Panitia nggak punya good rekening, ya nyewa sound yang paling murah. Lah tukang sono ya ora iso disalahke. Ya ngopo njaluk son apik wong bayarmu murah kok modar kowe ayo kowe. Tak ewangi son. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujude, cewek diragati oke diuntal kancane. Cocok. Sing kula mesake Habib engak selawat lak sone engak mesake Habib iki. Nggih. Engko pas muga-muga pas Habib teko selawatan sone apik. Amin. Apike kapan sok bar subuh. Berbodoh, Gus. Maka kita diingatkan kita nggak boleh terjajah oleh apapun, apalagi terjajah dengan nggak percaya dengan keakbaran Allah, terjajah tauhidnya, terjajah akidahnya. Maka Ibnu Athaillah mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Kowe iki lak manut aku, kata Ibnu Athaillah. Kowe manut aku, kata Allah. Yang disampaikan ngopo kae? Iki lho. Terus pengajian sone cilik ana ula teko. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Lah ndelok ulane ki tekone marang ngene wong wedok. Tetap bahaya. Karena ulane ngerti lubang ulo. Hama. Acur. Wong wedok. Lah kowe diparani ulo bokokmu mambu kok. Sing.
Pesing kok. Raja Iwo. Banser ngurusi ulo kan lho, Ser. Jadi Banser iki saiki tugase oke. Ngawal kiai, ngurusi pengajian, golek ulo. Bahaya toh. Kan barisan ansor serba guna. Termasuk gunane Banser ngurusi ulo. Tapi ora mungkin Banser ngurusi ulo, ulone dhewe ra kekurus. Bapak Ibu, karena ada ular, mari kita akhiri pengajian malam hari ini. Supaya jamaahnya nggak digigit ular. Aja toh, guys. Belum. Mungkin yang ngombe degan tapi kok rupanya kayak gini. Degan kok wetek ini loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mata waqafa matlabun anta talibu birobika. Kita buang sekat-sekat yang melupakan kita dari Allah. Wes! Lu gua meneh. Ulo galak, Gus. Apa nih? Ngurung lo. Oh, isa bener. Ulone dilusur. Dilusur iki pripun? Wis jenengan meneng mawon, tanda-tanda ulone tembuti gampang ngenteni wong pingsan. Oh, sing dicokot iki to. Ngerti-ngerti modar. Bahaya toh. Pak kula, Pak Kiai, Bapak sinten panggung niki kelasé mung kaya tikus. Mlebu metu lenge mung siji. Apa kuwi? Lah bojoku siji kok. Wis padha niku lho, untung bojo kula siji. Jadi maratuwaku mung sak pasang. Lah bojoku papat, lah aku ngajakke wong 8 modar aku. Mula pikir-pikir, oh ternyata ini hikmahnya laki-laki menikah dengan istri satu. Mertuane mau sak pasang, Pak. Lah mertua bojo kula papat. Lah 8, Pak. Bangsut aku, Pak. Tapi Pak Kiai, Bapak-bapak yang di panggung ini punya prinsip nikah itu ibadah, betul? Dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan tidak berpahala. Maka kalau nikah lagi sembunyi-sembunyi. Setuju Bu Ibu? Betul. Ini ada jomblo yang belum menikah. Ada. Wahai para jomblo, ingatlah. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu. Tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Santai saja. Cinta ditolak. Dukun tidak. Sarkem masih buka. Sarkem apa? Sarkem apa, Pi? Sarkem Sarkem lo. di pasar Mano. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, kita ngetes selawatan dhisik wong sampe ini cangkeme sombong apa ora iki. Ya, kita selawatan tapi tak bagi-bagi jeruk. Ini ada jeruk, ada anggur, ada apel. Pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya, selawatan sih. Kalau mungkin maksimal jam 10 seperempat nggih. Soalnya jam bluro masak nggih. Mending bluro aku didenda meneh iki. 2.500.000 meneh wis jan. Kan orang kaya. Dia ini Pak Jokowi ya. Dia ini Pak Prabowo, dia ini Pak Kapolri ya oke. Pondake gawe lurah tahunan. Endi lurah? Endi sing lurah? Ora teko. Sen, Gus. Oh meneh ya. Wah, izin Gus, kepala desa yang mengadakan acara. Oh sakit, orang ngomong kok. Pak Lurah, I love you. Pak
Pak Kepala Desa sakit, mohon doa dari Gus Miftah, Lurah Desa Tahunan, Bapak Siswanto. Bisa nulis. Siswanto, ndang mari. Makan nongko, minumnya susu. Lurah Siswanto, I love you. Alah, sing Mas jawab janda, I love you too, girl. Semoga Pak Siswanto enggak jangan nggih. Amin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lakang go lampu kabeh, ora kabeh. Wis kabeh. Ambune dureke. Ora usah urip yo. Pokoke jane pakai wae. Semuanya diangkat. Semuanya diangkat, selalu ada Nabi Muhammad. Sehingga lampu koncoku. Info, ayo angkat. Lampu sing madhep rono pateni wae sing men Mbak jamaah lho. Ya Gus, belarengi Gus. Lampune sorke kan matane tukang son wae. Mengapakan ya, dulu di son itu I love you tukang son. Kayak tukang son kok jadi ayam mesake. Malah mati kesetrum nak tombol. Semuanya diangkat. Cendur, mereka putih Pak mereka. Nanti semuanya goyangkan ke arah ngidul dulu ya. Yang tinggi semuanya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Sekali lagi kita sebentar bareng. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Besok tahunan grauan Gus Miftah, masyarakate ramah-ramah. Makan roti di tengah sawah, berkat ngaji uripe berkah. Makan roti di tengah sawah, berkat ngaji
Sembong banget tak dong aku tangi lunas. Bapak anu ibu muslimah, kakang ansor adefataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gowo berkah rahmat yuk. Berkat barang re. Berkat barang, Gus. Berkat sing dipikir. Mandir rupamu kaya blesek kabeh. Berkat nomor rahmat. Loro-lorone. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gowo. Ngeyel. Ya berkat ya Romat. Ya saya tangannya rasa nggo lampu. Coba ki kabeh. Salatullah salamullah ala susu ning jero jeding, ulane mlebu sing bokonge pesing. Sama sih Bu. Kamu mau? Kamu itu cowok apa? Orang ngajar sok jual mahal. Emang aku mahal. Murah itu cuma di tahunan, murah dinyang. Aku teko di dendok. Gak bayar, Pip. Apa? Gus Miftah ustaz itu anggur goblok. Shallu ala Nabi Muhammad ya tidak. Maka merdeka itu terbebas dari apa? Dari menggantungkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Maka amaroni Robi anuksiro bi qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki mang maca ping 100 bar ngasar sadurunge matahari terbenam. Dirampungke urusanmu, diterima doa-doamu, dikabulkan hajatmu, diberikan solusi dari semua masalahmu. Amin. Yang satu sirang ngasih 10 menit. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku bendina mesti kula waca. Apa meneh bojo kula niku istimewa, Pak. Lah maca la haula niku sadurunge dimulai selawat minimal ping 17.020. Bendina bojo kula tak kelone mono selawatan. Ayo Bun kelon sallallahu alaihi wasallam. Enak Bun. Bojo-bojoku dhewe kok. Wis roh. Lah daripada kowe karo bojomu arep kelon malah nyanyi lagu nemen. Ngomong. Ya Allah. Abiar, Gus.
sing tua-tua ora ngerti nemen. Lah sing tua-tua ki tadi di Kempot, stasiun balapan ning stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae. Masuk. Lah oleh supaya apa? Awake dhewe percaya sing iso ngrampungi masalah niku namung Allah. Sing duwe solusi niku namung Allah. Yang punya jalan keluar hanya Allah. Sehingga apa? Kita terbebas dari penjajahan tauhid. Kita terbebas dari penjajahan akidah. Padahal yang namanya iman itu apa? Anak tagida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatun nuqsani. Meyakini Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Allah itu sempurna, yang gak sempurna itu kita. Allah dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Allah itu komplit, yang kurang itu kita. Makanya logikane sing cilik kudu manut karo sing gede. Makhluk kuwi cilik, khalik kuwi gede. Sing kurang kudu njaluk tulung karo sing sempurna. Sing cilik karo sing gede, sing lemah karo sing kuat, dan yang kuat hanya Allah. Yang bisa hanya Allah. Mila awake kudu sadar diri, jangan sampai akidah kita terjajah. Ya Allah, kulo angsal kiri ya Allah. Saya boleh kehilangan sesuatu untukmu ya Allah. Asalkan jangan kehilangan Allah untuk sesuatu. Betul? Kita boleh kehilangan pasangan karena Allah. Jangan kehilangan Allah karena pasangan. Hari ini banyak orang kecewa dengan manusia, tapi dia mengecewakan Allah Ta'ala. Contoh, pegatan. Jilbabnya dicopot. Dia dikecewakan oleh mantan suaminya, tapi dia mengecewakan Allah Ta'ala. Kudune kowe iki pegatan karo bojomu, ora jilbabmu sing mau copot. Betul? Lah kowe dikecewakan oleh suami, kamu mengecewakan Allah. Kan tidak bener. Tapi pikir-pikirnya mau wedok kadang-kadang aneh, Pak. Contoh nih yo, kula mboten ngelek-ngelek wong wedok, tapi penggalian tenanan, Bu. Wanita itu tidak rela berbagi wanita lain. Nyuwun sewu. Wanita itu tidak rela berbagi pria dengan wanita lain, padahal itu halal. Tetapi wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu haram. Betul. Paham apa ora? Wanita tidak rela berbagi pria dengan wanita lain, padahal itu dihalalkan. Tapi wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu diharamkan. Betul, Bu? Betul. Oh ya sadar. Ngapa mau lakoni? Itulah alasan kenapa saya harus pasang kuda-kuda dengan setiap saat menggunakan kacamata. Supaya kalau di jalan ada aurat terbuka, mata saya mendelik tidak kelihatan. Ya untuk menjaga pandangan toh, Cok. Kan minimal aku ngelirik ra ketok. Ya wingi aku ngaji ning kafe Surabaya, Pak. Oh ya Allah, dhuwur ketok susu. Ngisor pupu. Langsung tak alihkan ke yang lain. Ono meneh. Kan aku jadi betah. Gerget. Begitu ngaji ning tahunan, ya Allah, kelasnya kayak Yuliati. Yuliati itu kayak buahnya, Yuliati. Yuliati tahu bedanya jeruk sama kamu, Yul? Jeruk mengandung vitamin C, Yuliati mengandung anaknya ketua panitia. Pelajaran dari hari kemerdekaan adalah ayo sama-sama merdeka. Melepaskan semua hal yang membuat kita lupa dari Allah. Orang duit-duit ya pasrah karo Allah. Allah. Ya Allah, kalau orang duit, lah awakmu ndongane ngawur kali. Ngomong meneh kae. Kula Nabi. Anake banter ngopo? Ajeng melu. Lah yang biyen gawene ya kesusu kok. Rampung kelon banjere melayu langsung pengajian. Dia anake melu-melu ngono kuwi. Kabaya ta? Ora
ora cah kendelok. Saulas Habib. Shallu ala Nabi Muhammad. Masa salih. Pun meyakini Allah adalah satu-satunya solusi. Ingat kata Gus Miftah, anak-anak gerobokan, eling-elingan li. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Tapi menungso ini kencen lucu. Sholatmu terburu-buru, tapi permintaanmu beribu-ribu. Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Allah memberikan semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Makanya nyuwun sewu, merdeka itu apa? Terbebas dari hal-hal yang membuat kita lupa dari Allah. Merdeka itu apa? Ketika kita bisa melepaskan diri dari sesuatu yang membuat kita melupakan Allah. Merdeka itu apa? Mereka yang menggantungkan nasibnya, hidupnya, dan hatinya hanya kepada Allah. Rajulun qalbu mu'allakun billah. Orang yang senantiasa menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Milan dongo saiki diwali. Kita tuh berdoa begini, ya Allah, saya punya masalah yang sangat besar. Salah. Tapi doamu dibalik, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Karena sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Lak ndonga aja nanggung li. Mbak-mbak ndonga ya ngono, ya Allah, kula duwe bojo elek ra apa-apa ya Allah, sing penting soleh. Alah goblok men. Ya Allah, kula duwe bojo soleh sae, ya Allah sing penting ganteng, keren. Ya Allah, kula duwe bojo kere, mboten napa-napa sing penting soleh. Ya kere tenan kok. Ya Allah, kula duwe bojo sugih, mboten napa-napa ya Allah yang penting soleh, keren. Ndongamu calanang ya ngono. Ya Allah, bila dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Dengan pirsa wali Allah yang hidup di zaman Nabi Musa namanya Barok. Barok niku nyuwun sewu. Rikala Nabi Musa umatnya dilanda kemarau panjang. Allah itu mensyaratkan kepada Musa supaya Allah menurunkan air hujan itu dua hal. Satu, Musa, umatmu kan dadi umat sing rukun. Nomor loro, njaluk donga karo waliullah namanya Barok. Ketika Nabi Musa bertanya, Gusti, kula niku nabi, napa kok njaluk donga karo wali? Kenapa harus Barok? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barok kuwi tau iso ngguyu, iso gawe aku ngguyu sedina ping 3. Dadi Gusti Allah ki iso diajak guyon. Mila dongo ya kadang-kadang nganggo guyon apa ya Allah. Uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Amin. Betul? Uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati ya Allah. Betul. Ini ngono, Kolombian ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Amin. Betul, Gus, betul. Mosok Gusti Allah nggak ada kebijakan, mesti duwe. Wah, duwe panitia duwe kebijakan. Wong aku sing cah cilik duwe kebijakan, teko telate didenda kok. Kan kebijakanku. Ada orang kaya. Kowe tak santet meteng lho. Kamu janda ya? Oh enggak, udah punya suami. Ya, mudah-mudahan kamu pulang hamil. Amin. Kembar 15. Amin. Yo, kok tak kayak jeruk kayak sing cerewet wae kae. Aduh. Oh, winter nangkap mesti mantan copet saiki. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat, semua orang punya tujuan yang indah, tapi tidak semua orang punya langkah yang mudah. Demikian juga dengan perjuangan bangsa ini, sampai merdeka hari ini tentunya melalui proses yang panjang. Tapi yang perlu kita ingat, orang sukses memahami proses, orang gagal banyak protes. Makanya saya mohon pamit, karena saya harus ke Blora, jangan protes. Kalau Anda protes berarti orang gagal. Matur nuwun, Pak Panitia ngapunten, saya harus berbagi waktu karena hari ini saya full ngurusi di Pekalongan. Salam dari Habib Lutfi untuk kita semuanya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sholawat, jangan buat dulu sama Habib ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.